Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali ta'lim Ramadan kita sore hari ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita kembali bersama-sama menerangi salah satu samudera yang ada dalam kehidupan kita, yaitu samudera al-hikmah. Sesuai dengan namanya, samudera ini kalau betul-betul kita menyelaminya sampai ke dasar, akan mampu membuat kita menemukan hikmah. Hikmah itu apa? Seperti yang sudah kita sampaikan, ya, hikmah memiliki makna berarti menjadikan takdir apapun sebagai kesempatan bagi kita untuk beramal baik. Jadi siapapun orangnya yang dalam hidup ini betul-betul telah menggenggam hikmah, maka apapun takdir kehidupannya, dia hanya memahami satu saja: ini kesempatan bagi saya untuk beramal baik. Ya, sebab di balik takdir apapun, di sana akan selalu ada kesempatan untuk beramal baik, meskipun sebenarnya juga ada kesempatan untuk beramal buruk. Dan itulah yang membedakan antara sosok yang menggenggam hikmah dengan yang belum menggenggam hikmah. Kalau yang belum menggenggam hikmah, takdir apapun, bisa jadi itu kesempatan bagi dia untuk berlaku buruk. Bahkan dibalik takdir baik, orang-orang yang belum menggenggam hikmah, yang dia temukan bukan kesempatan untuk beramal baik, tetapi kesempatan untuk beramal buruk. Dan itu kita saksikan banyak terjadi dalam kehidupan ini. Dapat takdir baik, bernama kaya, punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, itu semua adalah takdir baik sebenarnya. Tetapi dari takdir baik itu justru ketemunya adalah keburukan. Itu karena dia belum menggenggam hikmah. Tetapi bagi orang yang sudah menggenggam hikmah, jangankan kebaikan, di balik keburukan pun dia menemukan kebaikan. Persisnya menemukan kesempatan untuk beramal baik. Nah, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, karena itu menjadi sangat penting bagi kita bagaimana kita bisa menyelami samudera kehidupan bernama al-hikmah ini, agar kita betul-betul bisa menemukan hikmah di balik takdir apapun yang terjadi atas diri kita. Nah, karena itu orang-orang yang sudah menggenggam hikmah, sekali lagi, dan selalu menemukan di balik takdir dan selalu ada kebaikan. Nemunya itu selalu nemu baik. Bahkan ketemu orang buruk pun yang dia temukan adalah kebaikan. Berjumpa dengan orang yang menghina, sama sekali dia tidak mengatakan sial betul pagi ini. Ketemu dengan orang yang menghina, nggak ada kata sial bagi orang-orang yang sudah menggenggam hikmah. Pagi-pagi motor sudah diseruduk orang, jatuh terluka. Itu takdir baik atau buruk? Takdir baik. Di mana letak kebaikannya? Itu takdir buruk, maaf, tetap takdir buruk.
tetapi yang kita temukan adalah kebaikan. Ya Allah, kenapa sepagi ini saya ditabrak orang? Astagfirullah. Mungkin ini teguran dari Allah karena semalam tidak tahajud. Nah, sehingga takdir ditabrak orang yang itu jelas takdir buruk, itu bukan membawa untuk kita kebaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 20 hari kita di awal Ramadan ini kita ingin bersama-sama menyelami samudra bernama kehidupan ini, ya, samudra al-hikmah. Nah, bicara tentang takdir seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, ya, tidak ada satupun di antara kita yang saat ini kecuali sedang menanti datangnya takdir. Ya. Siapapun, kapanpun dan dimanapun, kita semua sebenarnya sedang menanti datangnya takdir, yakni takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas kemarin. Sekarang saja kita sedang menjalani takdir. Tetapi pada saat kita sedang menjalani takdir, pada saat yang sama kita sebenarnya sedang menanti datangnya takdir yang lain. Menanti datangnya takdir yang lain, karena takdir itu ibarat mata rantai, tidak pernah putus. Tidak pernah ada dalam kehidupan kita yang itu bukan merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu bukan merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu nanti apakah sebuah takdir itu menjadi kebaikan atau keburukan, itu sebenarnya sangat bergantung kita menunggu itu sambil apa. Kita menunggu datangnya takdir itu sambil apa? Karena bicara soal menanti takdir, ada dua kemungkinan. Yang pertama, menunggu dengan sibuk dalam kebaikan, atau kita menanti takdir dengan menunggu sibuk juga tetapi dalam kesia-siaan. Itu yang nanti akan membedakan apakah takdir yang terjadi atas diri kita sesudah ini menjadi takdir yang membawa kebaikan atau keburukan, yakni kita sibuknya sibuk apa. Menunggu sibuknya itu sibuk dalam apa? Dalam kebaikan atau kesia-siaan. Kalau orang menunggu takdir dalam keadaan sibuk dalam kebaikan, insya Allah takdir apapun yang nanti akan datang dan terjadi akan menjadi takdir kebaikan. Tapi kalau ada orang yang menunggu takdir sibuk dalam kesia-siaan, maka apapun takdir yang terjadi akan menjadi keburukan. Orang yang sedang sibuk menonton pertandingan sepak bola, itu kan sebenarnya orang yang sedang menunggu datangnya takdir. Dan takdir itu datang, salah satunya melalui panggilan azan. Datangnya azan itu kan sebenarnya isyarat ada takdir baru untuk kita, yakni takdir segera salat. Tapi kalau sibuknya sedang nonton bola, datangnya azan itu akan menjadi takdir kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya, terus saja azan. Sekarang udah azan lagi. Udah sholatnya nanti aja. Berarti itu tidak menjadi kebaikan, tetapi menjadi keburukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang menunggu sibuk ini, beliau Imam Ibn Athaillah menyampaikan kepada kita salah satu butir kalam hikmahnya, yang sudah ada di fotokopian. Berarti ini kalam hikmah yang ke-5. Ini yang ke-5, berarti ada di halaman yang kedua, ini sebelah kiri atas. Beliau mengatakan, arif nafsaka minat tadbir wa ma qama bihi ghairuka anka la takun bihi linafsika. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang
yang sudah dijamin oleh selainmu, engkau tidak perlu sibuk memikirkannya. Kita sudah sampaikan kemarin ini bahwa dalam banyak hal sering memang kita itu dirisaukan oleh urusan-urusan dunia. Sering dibuat risau oleh urusan-urusan dunia. Apa yang menyebabkan dunia itu bisa merisaukan? Kalau boleh kita katakan, faktornya banyak. Faktor yang membuat dunia itu kemudian merisaukan banyak. Salah satunya yang bisa kita sebut, yang pertama pada saat tidak punya. Tidak punya itu sering bikin risau nggak Bapak Ibu? Ya, yang lain punya HP, saya kok enggak. Yang lain punya laptop, saya kok enggak. Yang lain punya motor, saya kok enggak. Itu kadang kalau orang tidak pandai-pandai memanage dirinya, itu akan membuat dirinya risau, memikirkan soal dunia itu. Padahal dunia tidak akan pernah ada kalau cuma sekedar risau. Tetangga beli kulkas, risau. Ribut. Itu cuma beli kulkas. Apalagi kalau besoknya bisa beli mobil, langsung demam. Besoknya beli mobil lebih bagus lagi, pingsan. Itu karena tidak punya. Ya, kadang ini juga tidak bisa dipungkiri, ada kerisauan. Dapat undangan warnanya biru, ya dibuka nama teman. Dapat lagi undangan, dibuka malah adik kelas. Kalau yang belum punya, kalau sudah dapat undangan begitu, tiba-tiba datang risau nggak? Datang risau, ya. Kapan saya punya? Nah, itu yang kemudian orang menjadi risau. Nah, kalau tidak punya itu membuat risau, apakah kemudian ketika orang punya risaunya hilang? Kalau kemudian punya, jadi tidak risau? Ternyata belum tentu. Sebab ada faktor kedua. Bukan karena tidak punya, tetapi karena punya, tetapi tidak sebagus yang lain. Tetap aja jadinya risau. Punya, tetapi tidak sebagus yang lain. Iya sih, saya punya HP, tapi kok tidak sebagus teman-teman. Iya sih, orang tua membelikan saya motor, tapi kok motor jadul begini. Mogok gitu. Sehingga kalau dibawa ke kampus itu sengaja parkirnya di tempat yang jauh gitu. Malu soalnya kalau ketahuan teman motornya kayak gini. Ini motor menjatuhkan martabat diri saya. Dia punya, tapi kemudian entah kenapa banyak orang yang risau gara-garanya tidak sebagus yang lain. Tidak sebagus yang lain. Ada. Kalau Bapak Ibu dari wajahnya saja insya Allah nggak pernah risau di soal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi punya itu juga bukan jaminan kemudian tidak jadi risau. Nah, padahal yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah tadi, arif. Rehatkanlah, dalam bahasa anak muda yang kemarin kita sudah sampaikan. Kalau sudah urusannya dunia, santai aja, santai. Telepon HP-nya bagus-bagus, saya kok HP-nya kayak gini, santai. Itu kan nasihat beliau, arif nafsaka pandit tadbir. Tak usah membebani, tetapi sejujurnya itu tidak mudah. Dalam banyak hal, terutama di kalangan tertentu, di kelas-kelas tertentu, itu betul-betul menjadi masalah. Datang ke resepsi ternyata pakaiannya sebenarnya pakaian mahal, tetapi tidak semahal yang lain. Ini orang risau nggak di tempat
apa resepsi itu? Risau. Iya, nggak pede betul. Iya. Padahal itu bajunya mahal, tetapi tidak semahal yang lain. Iya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, punya tetapi tidak sesuai keinginan. Iya. Punya tetapi tidak sesuai keinginan. Itu bikin risau nggak? Sering bikin risau. Iya. Bahkan kadang tidak sesuai keinginannya itu persoalannya sepele, mereknya tidak sama. Iya, mereknya beda. Iya, kualitas sebenarnya sama, cuma gara-gara merek gitu. Iya, orang kemudian jadi risau. Iya, hanya karena beda produk. Iya, beda merek. Iya, itu cukup membuat orang jadi risau ketika tidak sesuai keinginan. Iya. Pengennya motor pakai pasnel, diberikannya motor matic Mio. Itu kan sebenarnya kalau lihat fungsinya sama kan? Tapi tidak sedikit ada orang yang kemudian jadi risau. Iya, jadi risau hanya karena beda. Ya, ini si motor perempuan. Iya. Jadi kadang kerisauan itu sebenarnya dibuat-buat sendiri. Nah, itu yang ketiga. Apalagi yang sering bikin risau soal dunia, Bapak Ibu? Rusak atau hilang. Iya. Kalau ini terpaksa, iya, kita harus jujur, Bapak Ibu. Tapi ini jujur yang tidak semestinya. Sejujurnya, kalau kita baru beli sandal, dipakai pengajian, kok hilang, itu risau nggak? Iya, kalau dulu itu kakaknya risau. Iya, jadi malah lebih dari risau. Aduh, tahu gini, mendingan tadi nggak usah ngaji. Oh. Mendingan tadi nggak usah ngaji. Atau kadang, aduh, kenapa tadi nggak pakai sendal butut aja? Kalau tahu bakalan hilang begini, nah itu berarti sudah menunjukkan dia tidak bisa menerima takdir. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Tapi itulah yang kemudian terjadi pada diri kita. Kalau sudah rusak atau hilang, kalau urusan dunia itu menimbulkan risau. Masih ada Bapak Ibu dunia yang kemudian ternyata bikin kita risau? Banyak yang minta. Risau nggak Bapak Ibu? Pada sebagian orang enggak, malah senang. Tetapi katanya itu sebagian kecil. Sebagian besar belum gajian, datang ke rumah, proposal numpuk. Aduh, pusing saya, gajian aja belum, ini proposal, minta sumbangan, minta bantuan. Terutama anak KKN. Numpuk ini, padahal gajian aja belum. Iya. Jadi ternyata banyak yang minta itu membuat orang bisa risau. Padahal harusnya kalau banyak yang minta seneng nggak Bapak Ibu? Seneng, nggak usah nyari-nyari yang bisa menerima karena sudah ada yang meminta. Tapi sejujurnya seringkali kemudian kita jadi risau. Di lampu merah berhenti. Tiba-tiba ada pengamen gitu ya, datang mendekat aja kadang sudah timbul risau ya. Aduh, lampu merahnya cepat hijau gitu, cepat hijau ya. Biar dia nggak jadi minta. Masih ada Bapak Ibu dunia yang bikin kita risau? Ada. Tidak ada yang memuji. Iya, udah mahal-mahal, nggak ada yang muji, itu bikin risau ya. Iya. Ada yang nanya, Ibu kok rukuhnya bagus sekali? Berapa harganya? Tapi belum muji, belum bilang bagus, belum. Maaf, tadi kita kalah. Enggak, kalau sudah bilang bagus kan berarti sudah memuji. Ada yang nanya, Bu, itu Ibu beli rukuh berapa? Wah, ini peluang dapat pujian nih.
Disebut angkanya, ini saya beli 800.000. 800.000 itu ruko yang bagus atau yang biasa, Bu? Wah, ini ketahuan nggak pernah beli ruko. Iya, mahal. Iya, 800.000. Mantap sekali bilangnya, ini saya beli 800.000. Berharap yang nanya tadi memuji, tapi kemudian pegang sedikit. Ini bude saya kemarin beli persis sama dengan ini di Tanah Abang 100.000. Iya, kira-kira yang tadi pakai ruko harga 800.000 itu jadi apa Bapak Ibu? Maksud hati ingin dipuji malah jadi diambleskan begini. Iya, persis sama ini 100.000. Iya, itu mukanya mesti marah karena ternyata inginnya dipuji malah dan tidak dipuji malah direndahkan. Inilah faktor-faktor yang seringkali membuat orang jadi risau. Iya. Dan di antara sekian banyak faktor itu sangat boleh jadi ada faktor X. Iya, ada faktor X. Apa faktor X itu? Karena cara mendapatkannya yang tidak benar. Cara mendapatkannya yang tidak benar. Dunia yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu akan menjadi dunia yang merisaukan, yang membuat orang yang memiliki dunia itu tidak tenang. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul kalau Imam Ibnu Athaillah yang menyarankan kepada kita arif nafsaka ala tadbir atau anit tadbir. Dalam dunia itu sudah ada yang menjamin. Nah, lebih-lebih ini yang kemudian diungkapkan oleh beliau masih bicara tentang dunia yang merisaukan. Iya, adalah ungkapan beliau yang ke-6 berarti yang ada di fotokopian. Kalau ada yang belum dapat mungkin itu ya dipersilakan, mungkin bisa mengambil. Ini ungkapan kalam hikmah beliau yang ke-6 ya. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati minka. Apa maknanya? Kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang sudah dijamin akan sampai kepadamu, dan sementara engkau teledor terhadap kewajiban-kewajiban yang ditugaskan padamu, adalah bukti akan butanya mata hatimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup itu dengan dua urusan, dunia dan akhirat. Dalam hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari dua urusan itu, urusan dunia dan urusan akhirat. Sesungguhnya kalau urusan dunia itu sudah dijamin belum Bapak Ibu? Sudah. Iya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau soal akhirat, itu bergantung pada bagaimana kita berusaha. Nah, soal dunia dan akhirat, dunia yang sudah jelas dijamin oleh Allah, akhirat yang belum tentu ada jaminan. Tetapi bicara soal kesungguhan di antara keduanya, mana di antara kita yang lebih sungguh-sungguh? Harusnya akhirat. Iya, tetapi kadang kesungguhan kita terhadap dunia mengalahkan kesungguhan kita soal akhirat. Termasuk juga risau. Kita lebih risau untuk urusan dunia, tetapi kadang kurang risau dalam urusan akhirat. Ya, uang hilang itu risau bukan main. Tetapi ketika tadi malam tidak tahajud, ada kerisauan. Santai aja. Jadi kebalik malah. Kalau kata beliau Imam Ibnu Athaillah soal dunia santai aja. Ya.
Jadi kalau istri bilang, Pak, ini buka puasanya pakai tempe aja, tempe tadi sahur yang nggak habis. Suami yang baik gimana? Bu, santai aja. Kira-kira istri seneng nggak kalau suaminya soal urusan dunia santai? Pak, ini ya, uang tabungan kita hanya cukup untuk beli baju bagi anak-anak. Bapak nggak dapat jatah. Iya. Si bapak bilang gimana nih, Pak? Santai aja. Iya, rasanya kalau begitu selesai nggak masalah. Tapi bayangkan kalau seandainya suami tidak bisa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah. Bu, yang nyari uang tuh bapak, bukan anak-anak. Iya, yang nyari uang tuh saya. Masa anak-anak dapat jatah, bapak enggak? Kebalik. Iya, uangnya berikan untuk bapak. Iya, anak-anak pakai baju yang kemarin. Kalau ada suami begitu, iya, dan orang tahu itu kira-kira suami yang mulia atau yang masih perlu untuk dimuliakan. Itu bahasa lain, nggak mulia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sekali lagi kenyataannya memang kita masih terbalik. Susah kalau soal urusan dunia santai itu. Tapi kalau sudah urusan akhirat, wah, santainya bukan main. Hari ini baca Quran atau tidak? Ternyata belum baca Quran, santai aja. Iya. Tidak salah jamaah, santai aja. Ada kesempatan sedekah, iya. Nggak sedekah karena kepikiran untuk menambah koleksi jilbab. Iya. Nggak sedekah, santai aja. Itu berarti kebalik. Iya. Jadi kalau sudah kebalik begini, apa kata beliau? Iya. Itu dalilun, menjadi dalil. Iya. Bukti. Iya. Bukti atas apa? Ala intimasil basyiratin minka, atas atau akan butanya mata hati. Iya. Akan butanya mata hati. Iya. Dan beliau menyebut buta mata hati itu benar. Kalau ada orang disuruh memilih, iya, ini amplop warna biru isinya 50.000, ini amplop putih isinya 5.000. Kalau kemudian kita mengambilnya dengan mata terbuka, kira-kira ngambil yang putih atau yang biru? Yang biru, ya. Kenapa? Lebih besar. Tapi kalau kemudian ngambil yang putih, itu berarti waktu ngambil sambil apa? Merem. Iya, sambil merem. Nah, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Bagaimana kita membedakannya? Dengan apa kita membedakannya? Sebenarnya dengan hati. Jadi kalau seandainya mata hati kita terbuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bisa memahami bahwa urusan akhirat itu memang jauh lebih penting daripada urusan dunia. Karena itulah kita perlu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian besar keteledoran manusia diakibatkan karena menyibukkan diri pada urusan dunia yang sudah dijamin. Iya. Jadi kenapa orang teledor dalam soal akhirat? Ya, dalam soal akhirat jawabannya ini, karena masih sibuk dengan urusan-urusan dunia yang sebenarnya sudah dijamin. Itu kita bisa cek ini dengan asumsi standar. Kalau Ramadan begini, ya standar baca Quran satu hari berapa Bapak Ibu? 1 juz, ya, itu standar di bulan suci Ramadan. Sekali lagi dengan asumsi standar, karena boleh jadi ada orang yang, wah, kalau 1 juz saya nggak sanggup karena saya masih dalam proses belajar. Tentu kita memaklumi. Iya, kalau dia tidak bisa 1 juz, tapi standar 1 juz. Nah, ada orang yang sebenarnya dia mampu, dia bisa baca Quran 1 hari 1 juz. Iya, itu dia mampu, itu dia bisa.
Tapi ternyata sehari dia hanya bisa baca 2 halaman. Dia hanya bisa baca 2 halaman. Kita bisa cek kenapa. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya karena dia disibukkan dengan urusan dunia. Kemungkinan besarnya memang sangat boleh jadi ada kemungkinan lain, tetapi kemungkinan lain itu kecil. Seperti semisal seorang dokter, saya memang betul-betul hari ini nggak bisa 1 juz. Kenapa? Pasien nggak pernah berhenti. Nah kalau ini lain. Iya, karena menolong orang itu juga adalah akhirat. Tetapi secara umum bisa jadi kesibukannya karena urusan dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi penting bagi kita ini melanjutkan yang kemarin, kita betul-betul memahami dengan benar hakikat nikmat dunia. Iya, dengan memahami kita nanti akan punya pandangan yang lurus. Iya, pandangan atau persepsi yang lurus dengan segala hal yang berkenaan dengan dunia. Ya, kalau persepsi kita lurus tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala kerisauan tentang masalah-masalah dunia ini, di mana biasanya orang kalau sudah risau dengan urusan dunia, jadi sibuk dengan urusan dunia, tetapi sibuk yang tidak menghasilkan. Ya, kalau orang sudah risau dengan dunia kan jadinya sibuk. Kesibukan ini yang membuat dia bisa terlena, mengabaikan urusan-urusan yang justru lebih penting, yaitu kewajiban, yaitu akhirat. Nah, persepsi itu kemarin sudah kita sampaikan. Ya, yang pertama, memang baru pertama, ya, baru satu yang kemarin kita sampaikan, memahami bahwa nikmat dan rezeki dunia setiap manusia itu sudah tercatat atau ditentukan. Jadi kalau tetangga bisa beli kulkas, ya itu memang sudah jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu catatan rezekinya memang untuk beliau. Kenapa ya mobil-mobil paket kok cuma lewat aja di depan rumah, nggak ada satupun yang mampir? Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya, berapanya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu betul-betul kita pahami. Iya, kita pahami. Ini yang pertama. Nah, sehingga bagi kita persoalannya adalah bukan semata-mata rezekinya, tetapi bagaimana proses kita untuk mendapatkannya. Kesungguhan kita di dalam mencari rezeki dengan cara yang jujur, seberapapun hasilnya, itulah yang akan membuat kita kaya. Itulah yang membuat kita kaya. Tetapi orang yang kaya dengan cara dia bermalas-malasan, apalagi kaya dengan cara yang tidak benar, korupsi, maka inilah yang membedakan yang sudah kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kaya yang buruk sebenarnya adalah orang miskin yang banyak uangnya. Orang miskin yang jujur adalah orang kaya yang sedikit uangnya. Dan sehingga dengan cara seperti ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari kerisauan soal dunia. Karena bagi kita bukan dunianya, tetapi cara sampainya dunia itu kepada kita. Karena sekali lagi semua sudah dijamin oleh Allah. Pohon di tengah padang pasir pun kalau Allah takdirkan hidup, dia bisa hidup. Semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di padang pasir pun sangat boleh jadi kita menemukan oase yang di sekitarnya kemudian muncul kehidupan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini persepsi kita tentang dunia. Memahami bahwa nikmat itu tidak selalu berarti punya. Memahami bahwa nikmat itu tidak selalu berarti punya. Tidak selalu berarti punya. Berarti kalau begitu tidak punya itu maksudnya punya. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini punya atau tidak punya kalau begini? Enggak punya.
Apakah ini nikmat? Tidak punya adalah nikmat. Loh, tidak punya kok nikmat? Iya. Karena siapa yang tidak punya, suatu saat pasti akan punya. Kan hidup ini tidak akan pernah lepas dari punya dan tidak punya. Iya, tidak akan pernah lepas dari punya dan tidak punya. Suatu saat punya HP, lain waktu tidak punya HP. Berarti kalau orang sedang punya, itu tandanya dia akan tidak punya. Iya. Dan kalau orang sedang tidak punya, tandanya dia mau punya. Lebih enak mana? Mau punya atau mau nggak punya? Punya terus. Iya, paling enak punya terus. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita punya terus? Mungkinkah kita punya terus? Suatu saat kan artinya kita nggak punya apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, suatu saat kita akan nggak punya apa-apa. Kapan? Waktu malaikat Israel sudah datang menjemput. Dan inilah yang membedakan antara dunia dengan akhirat. Apa sih beda dunia dan akhirat? Bedanya kalau dunia waktu kita meninggal nggak bisa kita bawa. Nah kalau akhirat waktu kita meninggal bisa kita bawa. Berarti waktu orang meninggal, apakah dia punya dunia? Punya dunia? Enggak. Nah karena itu tujuan dalam hidup ini kadang punya, kadang tidak punya adalah dalam rangka kita siap pada saatnya nanti betul-betul kita harus tidak punya apa-apa. Bayangkan ada orang yang punya HP, iya, santai. HP-nya nggak ada, santai. Pokoknya ada dan tidak ada, punya atau tidak punya dihadapi dengan santai. Kalau satu saat malaikat Israel datang menjemput dia akan bilang apa? Santai. Rasanya tenang. Karena salah satu yang membuat sakaratul maut itu berat, apa Bapak Ibu? Mengingat dunia yang dia miliki, yang dia harus berpisah. Itu yang membuat salah satu kenapa sakaratul maut itu berat. Iya, karena dia harus berpisah dengan semua dunia yang dia miliki. Ya Allah, padahal itu mobil mewah baru 3 hari dibeli, sekarang harus pisah. Dan banyak kejadian ya, salah satunya pernah saya ceritakan bagaimana seorang kakek usia 80 tahun, kaya raya memang beliau, tetapi di sisa-sisa umurnya itu dia masih sempat berpikir membangun rumah yang megah. Iya, membangun rumah yang bak istana. Padahal rumah yang beliau tempati saja sudah sangat mewah, tapi dia ingin menghabiskan sisa umurnya dalam kemewahan yang lebih. Betul-betul dana yang dia miliki digunakan untuk membangun rumah. Udah 95%, itu udah tinggal ditempati. Takdir menentukan dia harus pulang, dia harus meninggal. Apa yang terjadi pada saat sakaratul maut? Apa kata-kata yang keluar dari lisan beliau? Dia memanggil nama rumah itu. Rumahku, rumahku. Berarti hukum punya dan tidak punya itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Syaratnya satu, kalau punya santai, tidak punya santai. Ya, tidak terlalu terbebani oleh punya atau tidak punya. Dan memang kehidupan tidak akan pernah selamanya punya, tidak akan pernah selamanya tidak punya. Tapi ada teman saya sampai meninggal gak punya HP. Iya. Kalau seandainya dia ikhlas, kalaupun dia tidak punya HP, nanti di sana akan dipegangi HP nggak? Kan berarti akhirnya punya. Jadi kalau ada yang ketika hidup di dunia betul-betul nggak punya, nah punyanya berarti nanti di sana. Pilih punya di dunia, belum tentu punya di akhirat. Atau tidak punya di dunia, insya Allah di akhirat punya. Pilih mana?
pasti pilih yang ketiga. Nah, kalau pilih yang ketiga berarti harus ada program. Boleh beli baju baru, boleh, tapi baju lama harus dikeluarin. Baju lama harus dikeluarin. Jangan sampai kemudian ada udah ibu-ibu itu bersihin lemari karena mau lebaran, kemudian bilang sama anaknya, "Nak, ini baju ibu waktu TK." Ya Allah. Itu nanti di akhirat akan ditanya nggak? Masih bagus itu baju TK-nya. Karena belinya sudah masa-masa akhir. Habis lulus kan nggak dipakai lagi. Terpaksa ibunya dia membelikan karena nangis waktu itu. Udah itu kemudian disimpan sampai dia punya anak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu program kita. Tetapi program ini berdasar pada prinsip bahwa yang namanya nikmat itu tidak harus punya. Tidak punya pun adalah nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, memahami bahwa nikmat itu tidak selalu harus kelihatan. Tidak harus selalu kelihatan. Yang tidak kelihatan pun bisa menjadi nikmat. Yang tidak kelihatan pun itu bisa menjadi nikmat. Ibu, bapak yang sudah punya suami istri, mana yang lebih nikmat? Membayangkan suami ketika suami ada di depan atau ketika suami sedang tugas lama? Yang belum suami istri, diam dulu. Bukankah pada saat suami tidak ada? Tidak ada itu berarti kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Maka sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Ada seorang istri yang suaminya meninggal, dia larut dalam kesedihan. Kenapa bisa larut dalam kesedihan? Ya, karena suami saya sudah meninggal. Nah, asumsinya kalau sudah meninggal kan nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi. Padahal kalau pakai prinsip ini, sebenarnya kenikmatan itu tidak harus kelihatan. Kalau seandainya istri ini membangun sebuah keyakinan, Bapak pulang lebih dahulu karena Bapak sudah menyelesaikan tugas hidup di alam dunia ini. Doakan ibu rela. Doakan ibu punya kekuatan agar nanti bisa menyusul Bapak, bisa bertemu lagi di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keindahan tersendiri. Termasuk ini soal rizki. Kita sering membatasi yang namanya nikmat itu hanya nikmat yang kelihatan. Sehingga ketika kita ditanya tentang berapa penghasilan kita sebulan, kita kemudian yang kita sebut apa, Bapak Ibu? Nominal uang, yaitu uang yang kelihatan, yang kita terima. Kita menyebut berapa nominal uang yang kita terima. Penghasilan saya sebulan 1,7 juta, sesuai dengan uang yang kelihatan yang dia terima. Bahkan tidak jarang ada orang yang mengatakan, wah kalau saya cuma 7, loh maksudnya ya setiap tanggal 7 langsung koma. Itu berarti dia hanya melihat nikmat dari yang kelihatan. Kita sering lupa bahwa penghasilan kita sebulan itu ada rinciannya. Yang kelihatan memang gaji, itu jelas kelihatan. Nah, tetapi selain gaji, bukankah ada nikmat yang tidak kelihatan? Ada rizki yang tidak kelihatan. Apa? Sehat, tidak jadi sakit. Itu rizki itu. Memang nggak kelihatan, tetapi sebenarnya ada. Bayangkan kalau sebulan pening nggak pernah sembuh, malah nggak jadi gajian kan?
karena nggak datang ke tempat bekerja. Jadi sehat itu sebenarnya adalah rezeki tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ya, tidak jadi kehilangan. Ya, kita tidak tahu, tetapi sebenarnya itu terjadi. Ya, ada orang sudah mau nginceng motor kita. Nah, ini motor ini, di masjid itu, lagi sholat, si pencuri ini berulah. Tadinya nginceng motor kita, tapi entah kenapa kemudian dia ngambilnya itu motor sebelahnya. Iya, ketika sudah berhasil itu, ya setengahnya pencurinya juga ada gelo, kok motor ini yang saya ambil? Padahal rencananya motor kita. Sangat boleh jadi itu sebenarnya terjadi, cuma kita tidak tahu. Iya, kejadian seperti memang mana mungkin kita tahu, tetapi kemungkinan itu sangat boleh jadi ada. Sendal bisa jadi yang diincar itu sendal kita, tapi karena terburu-buru itu malingnya, iya, asal pakai, ternyata dia ngambil sendal sebelahnya yang ternyata kurang bagus. Tidak jadi kehilangan. Kenapa? Karena Allah melihat kita orang baik. Digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu juga rizki dari Allah. Ya, selamat dari fitnah itu kan rizki. Kalau fitnah itu, wah, kerugiannya luar biasa. Ya. Kalau selamat dari fitnah berarti kita terjaga dari kerugian. Ya, semakin dipercaya, itu kan rezeki yang tiada terkira, apalagi pedagang. Iya, bekerja di kantor, kalau semakin dipercaya kan kemungkinan untuk naik tingkatnya besar, termasuk bertambah ilmu dan pengalaman, atau bertambah kawan dan sahabat. Semua ini sebenarnya adalah rezeki. Bertambah kawan dan sahabat itu rezeki. Kalau nggak percaya, kita bepergian jauh, kemudian kemalaman di sebuah kota. Duh, nginep di mana? Ingat, wah, ada temen di kota ini. Telepon, wah ya, saya jemput. Dijemput pakai mobil bagus. Itu rezeki bukan? Rezeki kalau bayar taksi kan berapa? Iya, sampai sana dipersilahkan masuk, ya. Kemudian ada hidangan, disiapkan makan malam, disiapkan kamar istirahat. Iya, besoknya ketika kita melanjutkan perjalanan, apa dikasih kwitansi? Enggak, masih dikasih oleh-oleh. Dikasih oleh-oleh. Dan karena dia kaya raya sekalian uang transport itu. Itu rezeki karena kita punya kawan, banyak sahabat. Nah, sehingga mulai saat ini kalau kita ditanya tentang berapa penghasilan kita, gak usah ragu. Mantap kita katakan, alhamdulillah penghasilan saya sebulan 1,7 M. Ya, bukan ember, Pak. Ya, kalau kita hitung nilai kesehatan. Iya, nilai kesehatan kita berapa sebulan itu? Iya, kalau semua penyakit ada pada diri seseorang, ya ambeien, ya sesak nafas, ya itu total biaya ya merawat kesehatan dia sebulan itu berapa? Banyak sekali. Itu baru dari sisi kesehatan. Belum dari sisi-sisi yang lain, dan yang kita sebutkan ini juga belum seberapa bila dibanding dengan kenyataan rezeki-rezeki lain yang tidak kelihatan. Yang ini kalau di total sebenarnya bisa jadi penghasilan kita, rezeki dari Allah untuk kita itu nilainya 1,7 M. Cuma kadang kita tidak menghargai nikmat yang tidak kelihatan. Kita baru menghargai nikmat yang kelihatan. Itu keliru. Untuk itulah kita perlu meluruskannya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami ya, bahwa nikmat itu tidak selalu harus menyenangkan. Yang tidak menyenangkan pun adalah nikmat. Itu yang perlu kita pahami. Iya.
bahwa nikmat itu tidak harus menyenangkan. Yang tidak menyenangkan pun itu adalah nikmat. Punya mobil menyenangkan itu nikmat, tapi punya mobil tidak menyenangkan itu nikmat nggak? Pada sebagian orang justru merasakan nikmatnya. Seni mendorong gitu. Seni minta tolong kepada orang, maaf Pak, ini mobil saya mogok gitu. Di situ ada kebersamaan. Ya. Kenapa kita katakan nikmat? Sebab sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh ini sampah. Iya, ini yang kita ingin kasih contoh bahwa nikmat itu tidak selamanya harus menyenangkan. Bicara soal sampah, sebenarnya menyenangkan nggak? Bukankah tidak? Tetapi bagi sosok-sosok seperti beliau, sampah itu nikmat bukan? Betapapun itu tidak menyenangkan, tetapi bagi mereka ini adalah nikmat tersendiri. Termasuk juga, dan ini hukum yang berlaku dalam kehidupan, sesungguhnya yang terjadi adalah sekejap pun Allah tidak akan membiarkan hambanya hidup tanpa nikmat. Hilang berkurangnya nikmat duniawi adalah pertanda Allah akan memberikan nikmat yang lebih berarti. Nikmat apa? Nikmat ukhrawi. Ya, menyenangkan itu dalam ukuran dunia, tidak menyenangkan pun dalam ukuran dunia. Tetapi ketika kita merasa bahwa nikmat dunia saya tidak menyenangkan, bukankah pada saat itu Allah sebenarnya sudah memberikan untuk kita sebuah nikmat yang lebih berarti, yaitu nikmat ukhrawi. Cuma memang masalahnya cenderungnya nikmat ukhrawi itu pertama nggak kelihatan, dan yang kedua memang tidak menyenangkan. Pilih mana Bapak Ibu? Uang banyak tetapi tidak bisa sabar, tapi uang sedikit tapi kita sabar. Pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Ini gelagatnya mau milih yang ketiga ini. Cuma mau bilang kok nggak enak. Iya. Jadi kalau orang uangnya sedikit kan berarti ada kesempatan untuk sabar. Kalau uangnya banyak, ada juga kesempatan untuk sabar. Tapi cara sabarnya orang yang uangnya banyak apa? Harus mau sedekah. Itu sabarnya orang yang uangnya banyak. Jadi kalau seandainya kita memilih yang uang banyak sabar, ya berarti harus sedekah. Iya, harus sedekah. Karena dengan sedekah kita punya kesempatan untuk sabar. Dan hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain yang tentu masih banyak hal-hal yang perlu kita luruskan. Yang kalau seandainya pengertian dan pemahaman kita akan dunia ini lurus, maka insya Allah dunia itu tidak akan mampu dan tidak akan bisa merisaukan kita. Dunia tidak akan pernah mampu bisa merisaukan kita, dan pada akhirnya nanti insya Allah kesungguhan kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat akhirat jauh lebih terasa, jauh lebih nampak bila dibanding dengan kesibukan-kesibukan kita untuk mendapatkan dan mencari sesuatu yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir, bukan berarti setelah itu kita menjadi orang yang malas mencari uang. Kita tetap bersemangat mencari uang, bukan karena semata-mata uangnya, tetapi kenikmatan akhirat yang ada di balik uang. Karena ada orang yang mencari uang, semangat mencari uang semata-mata agar punya uang banyak, tetapi ada orang yang semangat mencari uang agar dia bisa menginvestasikan uang itu untuk amal-amal akhirat. Nah, untuk orang-orang yang kedua itu tetap dianggap sebagai orang yang tidak teledor. Tetap sungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berarti, yaitu kehidupan di alam akhirat. Sehingga keberuntungan akan senantiasa berada pada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari dunia, dan dimudahkan oleh Allah membelanjakan uang itu atau dunia yang dia milikinya untuk kebutuhan-kebutuhan akhirat dia nanti, dengan cara disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita dalam urusan-urusan dunia tidak membuat kita terlena, apalagi terhedor dengan kewajiban-kewajiban kita bagi hidup kita di alam akhirat nanti. Allahu a'lam. Sepertinya ada. Saya pernah berbuat kesalahan pada seseorang yang mungkin menyakiti hatinya. Saya sudah meminta maaf kepada beliau, tapi nampaknya beliau belum bisa memaafkan saya. Saya harus bagaimana menghadapi hal ini? Pertama, jadikan ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian takdir ini kita jawab ya, dengan kita menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mungkin cara kita meminta maaf belum sesuai dengan apa yang dia harapkan, atau bisa jadi kemudian kita tidak langsung pada meminta maafnya, tapi kita melakukan prolog-prolog, semisal dengan kita berbuat baik ya, kepada beliau ya, memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan beliau, keinginan-keinginan beliau. Intinya itu cara untuk membuat hati beliau luluh. Nanti kalau hatinya luluh, kadang tanpa kita meminta maaf pun dia sudah akan memaafkan kita. Itu caranya. Jadi caranya tidak berhenti, terus saja kita melakukan upaya-upaya agar kata maaf itu betul-betul keluar dari dirinya. Sebenarnya kalau secara syariah, kalau kita sudah meminta maaf ya sudah selesai. Iya, itu sudah selesai. Kalau dia tidak mau memaafkan, ya itu berarti dia sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, kalaulah kita melihat ada orang yang memukul-mukul dirinya, apa yang kita lakukan? Menahannya jangan sampai dia memukul-mukul dirinya. Nah, orang yang menzalimi dirinya dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain kan berarti seperti dia sedang memukul dirinya. Tugas kita menasihati dia dan mencegahnya dari melakukan kezaliman tersebut. Caranya buat dengan berbagai macam cara agar pada akhirnya dia mau memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Apakah sifat tergesa-gesa itu semua berasal dari syaitan? Kalau itu untuk urusan-urusan yang sifatnya akhirat, tidak. Tetapi memang harus dibedakan antara tergesa-gesa dengan menyegerakan, itu lain. Kalau tergesa-gesa itu berarti tanpa perencanaan. Nah, kalau pengertiannya tanpa perencanaan, ya berarti semuanya dari syaitan. Ada orang tergesa-gesa, meskipun dia melakukan sholat, ya, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, dia baru mikir, saya sholat apa ya? Karena dia tergesa-gesa ya. Asal Allahu Akbar aja, ini zuhur atau asar ya. Kemudian dia baru menetapkan, oh ternyata zuhur ini, jadi saya baru pulang kuliah. Berarti kalau begitu takbir dia tadi takbir untuk apa? Bukan untuk sholat. Karena takbirnya tidak jelas. Memang untuk sholat, tapi kan sholatnya nggak jelas sholat yang mana. Padahal yang namanya niat itu harus dengan kepastian. Kalau sholat apa? Sebab tujuan dari niat adalah salah satunya membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Zuhur asar itu sama, ya, sama dalam artian pelaksanaannya. Nah, karena itu yang membedakan antara sholat zuhur dan asar ada pada niatnya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Ya, jadi dibedakan antara tergesa-gesa dengan menyegerakan. Ya. Al-ajalah itu semuanya adalah salah, tetapi kalau al-musara'ah menyegerakan itu baik. Iya. Nikah usia 18 tahun itu termasuk menyegerakan atau tergesa-gesa? Tergantung anaknya kan. Iya, tergantung anaknya. Kalau masih ingusan kemudian menikah, nah itu namanya tergesa-gesa. Tapi kalau dia sudah matang, iya, sudah matang, sudah menguasai berbagai hal yang ada kaitannya dengan tugas-tugas kerumah tanggaan, masak udah bisa, bersih-bersih sudah bisa, nyuci, segala macam dia sudah bisa, maka menikah usia 18 tahun itu berarti menyegerakan. Apakah ketika kita berbuat salah itu termasuk takdir? Ya, kita katakan betul, itu takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tetapi apakah takdir itu menjadi kebaikan atau keburukan bagi kita, itu tergantung nextnya. Setelah kita berbuat salah, apa yang kita lakukan? Kalau setelah berbuat salah, itu kita bertaubat kepada Allah, menyesali dan kemudian merubah diri kita, maka takdir salah itu menjadi kebaikan bagi kita. Meskipun takdir salah itu adalah buruk. Berarti, kalaulah kita menyimpulkan bahwa kita berbuat salah adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak apa-apa sepanjang setelahnya kita segera memperbaiki diri kita. Iya, insya Allah salah itu betul-betul menjadi takdir buruk yang menjadi kebaikan bagi kita. Nah, yang tidak boleh adalah sudah berbuat salah, yakin ini takdir Allah, tapi setelah itu tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Ya gimana lagi, udah takdir Allah, ya udah saya terima aja. Itu berarti dia tidak menjawab takdir buruk itu dengan kebaikan. Iya. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menimbulkan banyak persoalan. Iya, bahwa keburukan itu sebenarnya datangnya dari Allah atau datangnya dari manusia. Kalau bicara itu ya awalnya datangnya dari manusia. Tetapi bukankah setiap yang datangnya dari manusia sebenarnya juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu soal ini sebenarnya tidak perlu terlalu dalam dianalisa. Takdir buruk itu sebenarnya, maksudnya berbuat salah itu sebenarnya dari diri kita atau dari Allah, tidak perlu terlalu dalam dianalisa. Mau dari Allah atau dari manusia, kalau kemudian setelah kita berbuat salah, kita memperbaiki diri kita, maka kesalahan itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa saya berbuat salah itu dari diri saya sendiri, tetapi kemudian tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, ya kesalahan itu akan tetap menjadi kesalahan. Dalam soal takdir, ada hal-hal tertentu yang memang cukup kita ketahui tanpa harus kita analisa lebih dalam. Yang penting setelah itu adalah kita menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan yang baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi mudah-mudahan dengan izin Allah yang terbatas ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setetes ilmu yang Allah karuniakan kepada kita di sore hari ini berubah menjadi lautan amal untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi